Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, anak Ustaz kita bertemu kembali dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Sebelumnya, kita melaksanakan proses belajar mengajar dengan tatap muka, tapi sekarang kita melaksanakan proses belajar mengajarnya secara daring. Sebelum Ustadz menjelaskan materi apa yang kita pelajari pada hari ini, terlebih dahulu siapkan alat tulisnya masing-masing. Sebelumnya, anak-anak Ustadz sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Iya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu makan, bernapas, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan bergerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Siswa dapat menuliskan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Bacaan secara percaya diri. Siswa dapat menganalisis alat gerak, hewan, dan manusia secara benar. Pengertian ide pokok. Apakah anak-anak Ustadz tahu apa itu ide pokok? Iya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Apakah anak Ustadz tahu apa itu kalimat utama? Iya, kalimat utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Paragraf terbagi menjadi dua. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Apakah dia paragraf deduktif? Paragraf deduktif yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari contoh ini, yang manakah di sini kalimat utamanya? Iya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara alat gerak pasif dan aktif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Kita perhatikan tulang. Apakah kalian tahu apa itu tulang? Tulang disebut juga alat gerak pasif. Kenapa tulang dikatakan alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang kedua, otot. Apakah anak-anak Ustaz tahu apa itu otot? Betul. Otot adalah alat gerak aktif. Kenapa dia dikatakan alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kita perhatikan fungsi tulang. Apakah fungsi tulang? Yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang terakhir, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot. Yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur seluruh dalam sistem.
Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, kemudian menjadi serabut otot, kemudian menjadi otot. Organ gerak hewan. Organ gerak hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, organ hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, dan yang kedua, hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Organ gerak hewan vertebrata. Yang pertama, burung. Alat geraknya kaki dan sayap. Fungsinya apa? Untuk berjalan hinggap dan terbang. Yang kedua, katak. Alat geraknya apa? Memiliki kaki dan tangan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk melompat dan berenang. Yang kedua, organ gerak hewan avertebrata. Yang pertama, belalang. Alat geraknya apa? Sayap dan kaki. Fungsinya apa? Sayap untuk terbang dan kaki untuk melompat. Yang kedua adalah cacing. Alat geraknya otot di bawah kulit. Fungsinya apa? Melunturkan segmen sehingga bergerak seperti gelombang. Oke, anak Ustadz, dari apa tadi yang Ustadz jelaskan, ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada, anak Ustadz, sekarang kita melaksanakan evaluasi. Apakah kalian sudah paham terhadap apa yang Ustadz sampaikan tadi? Nah, silahkan dikerjakan evaluasinya. Kemudian setelah nanti selesai menyelesaikannya, silahkan dikirimkan langsung jawabannya kepada Ustadz. Oke? Nah, iya, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, ayo sama-sama kita buat kesimpulannya. Apa-apa saja anak Ustadz yang kita pelajari pada hari ini? Iya, kita mempelajari tentang apa? Gagasan utama ataupun ide pokok. Kemudian apa lagi? Kita mempelajari alat gerak hewan dan manusia, yaitu tulang dan otot. Kemudian organ gerak hewan terbagi kepada dua. Yang pertama, hewan vertebrata. Yang kedua, hewan avertebrata. Mungkin pada kesempatan ini, cukup ini yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian saja dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.